Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 534, kami akan mengakui pernikahanmu, meskipun begitu. Mukiki menggelengkan kepalanya. Dia tidak setuju dengan anggapan Feng Shanshan. Dia pikir masih terlalu dini baginya untuk memutuskan hal itu. Dia mungkin akan jatuh cinta padanya saat bertemu dengannya malam ini. Jika itu terjadi, dia harus menelan kata-katanya. Terserahlah. Jangan bilang kalau kamu sudah jatuh cinta padanya. Kita lihat saja nanti. Feng Shanshan yakin. Sore harinya, saat Mukiki sampai di rumah, keluarga Sen sedang duduk di ruang tamu. Dia tersenyum lebar. Kenapa kalian semua di sini? Kami baru saja menikah di luar negeri. Kalian tidak perlu datang. Jangan katakan itu. Huang Yu meraih tangan Mukiki. Kamu adalah mutiara keluarga Sen. Kakek dan ayahmu sangat bangga padamu. Meskipun surat nikah hanya diakui di luar negeri, kamu tetap menjadi istri kakak ke-8. Bagaimana mungkin keluarga kandungmu tidak datang untuk memberimu restu saat kamu menikah? Bibi kedua, jangan terlalu baik padaku. Kemarilah, Kiki. Sen Jianchuan, yang sedang duduk di sofa, memberi isyarat padanya. Mukiki berjalan ke arah ayahnya dan duduk di sampingnya. Ada apa, ayah? Sen Jianchuan mengeluarkan sebuah kotak brokat dan meletakkannya di pangkuan Mukiki. Ini gaun pengantin yang telah aku persiapkan untukmu. Aku harap aku bisa melihat putriku menikah dengan gaun yang indah. Mukiki membuka kotak itu dan melihat gaun putih bersih tergeletak di dalamnya, bersama dengan aksesorisnya. Dimanapun kamu menikah, kami akan mengakui pernikahanmu. Sebagai ayahmu, keinginan terbesarku adalah melihatmu menikah dengan pria yang kamu cintai. Aku tidak akan menyesal seumur hidup ini selama kamu bahagia. Mukiki meletakkan hadiah itu dan memeluk Sen Jianchuan erat-erat. Ayah, kamu harus selalu sehat agar bisa menjadi seorang kakek. Gadis bodoh. Di dalam kotak itu, gaunnya dariku, kalungnya dari kakekmu, dan hiasan kepalanya dari bibimu. Baiklah, anak-anak akan pergi sebentar lagi. Ayo makan sambil ngobrol, kata Mama Seng sambil mulai menyajikan makanan di meja. Kakak ke-8 akan segera pulang. Kita harus mencuci tangan dan bersiap untuk makan. Mukiki berpikir sejenak dan pergi ke kakek Sen. Dia berkata, kakek, aku harap aku tidak mempermalukanmu. Sekarang orang-orang di luar tahu bahwa ada dokter forensik yang hebat di keluargaku. Aku sangat bangga padamu, mengapa aku harus merasa malu? Kakek Sen menepuk bahu Mukiki. Jadilah dirimu sendiri. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan. Mukiki sangat tersentuh oleh kasih sayang dari keluarganya hingga ia menangis. Saat itu, Seng Xiao datang dan melihatnya. Dia berjalan langsung ke arah Mukiki dan menepuk kepalanya. Ada apa? Semua orang begitu baik padaku. Kamu menangis karena mereka bersikap baik padamu. Apakah kamu seorang masokis? Seng Xiao menggelengkan kepalanya dan membawanya ke ruang makan. Penerbangannya sudah dimajukan. Kita harus segera berangkat. Ayo makan. Penerbangannya akan panjang nanti. Oke. Setelah makan malam, Seng Xiao membawa barang bawaan bersama Mukiki. Anggota keluarga lainnya memeluk mereka dan mengucapkan selamat tinggal. Kami akan menunggu kepulanganmu. Baiklah, jawab Mukiki kepada Mama Seng sambil tersenyum. Pasangan muda itu adalah kunci yang menghubungkan kedua keluarga. Dan mereka menjadi perhatian semua orang. Mukiki masuk ke dalam mobil dengan restu dari semua orang. Di dalam mobil, dia bersandar di dada Seng Xiao. Ketika kita benar-benar menikah, aku tidak bisa membayangkan seperti apa mereka nanti. Bodoh, ini pernikahan kita yang sebenarnya sekarang. Baiklah, dia tidak bisa memprovokasi seorang pria yang sudah berusia 30-an. Sekarang ini adalah pernikahan mereka yang sebenarnya. Kamu akan segera menjadi suamiku. Bagaimana perasaanmu? Dalam kegelapan, Seng Xiao menundukkan kepalanya untuk menatap Mukiki. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Tepat saat Mukiki hendak tertidur, dia berkata perlahan, kurasa aku tidak bisa menunggu 2 tahun lagi untuk menikahimu. Aku ingin menikmati status sebagai suamimu sekarang. Namun, di saat yang sama, aku merasa bebanku bertambah. Bukankah sama saja seperti sebelumnya? Saya merasa memiliki. Dan saya merasa seperti memiliki keluarga sungguhan sekarang. Karena saya memiliki keluarga yang harus diurus sekarang, saya merasa beban saya bertambah. Duh. Mukiki berbaring di pangkuannya. Mengapa aku tidak merasakan rasa memiliki? Mungkin karena aku merasa bahwa aku milikmu sejak awal. Aku selalu sangat intuitif. Namun ada satu hal yang aku setujui denganmu. Aku suka bahwa kamu menjalani hidupmu dengan rasa ritual, yang membuatku merasa bahwa aku sepenuhnya dihargai. Tidurlah. Aku akan membangunkanmu saat kita tiba di bandara. Seng Xiao memeluk wanita itu. Kemudian, dia mengambil selimut tebal dan halus untuk menutupi tubuhnya. Tidak, aku ingin memelukmu dengan pikiran yang tenang. Seng Xiao membiarkannya begitu saja.
Dia meminta Suce menyalakan lampu baca dan mengeluarkan setumpuk dokumen untuk diperiksa. Mu Qi berbaring tengkurap dan membiarkan Seng Xiao menggunakannya sebagai meja. Dia sudah terbiasa dengan sikap Seng Xiao seperti ini. Dan dia terobsesi dengan Seng Xiao seperti itu. Sementara itu, Feng Sanshan membantu profesor di laboratorium forensik. Profesor itu meliriknya dan tersenyum. Sanshan, kamu masih sendiri, kan? Profesor, apakah Anda, seperti Kiki, mencoba menjodohkan saya dengan ahli psikologi? Semua orang di kantor sudah pergi menemuinya. Kamu tidak pergi. Profesor itu mengingatkannya. Kudengar dia pria yang sangat luar biasa. Dan keahliannya bagus. Profesor, aku dulu gadis yang nakal. Aku telah menjebak Mu Qi beberapa kali dan aku seorang materialis. Jiwa-jiwa yang mulia itu tidak cocok untukku. Profesor itu tertawa. Ini pertama kalinya saya mendengar seorang gadis menggambarkan dirinya seperti ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Selama kamu bertobat, kamu tidak akan menjadi tidak layak bagi jiwa-jiwa yang mulia itu. Tidak, aku takut. Aku punya banyak rahasia. Ketakutan terbesarku adalah membiarkan orang lain tahu rahasia-rahasia itu. Dan itu adalah keahliannya. Ahlinya tidak tertarik melihat apa yang ada di dalam tubuh Anda. Mendengar ucapan yang belak-belakan itu, Feng Sanshan dan sang profesor menoleh ke arah suara itu. Seorang pria jangkung dan kurus berdiri di pintu laboratorium forensik. Ia mengenakan pakaian kasual hitam dan topi. Itu membuat orang merasa tercekik. Saya Tang Yan, polisi baru. Saya ahli dalam membuat profil psikologi forensik. Saya hanya ingin menyapa dokter forensik. Saya tidak bermaksud menguping. Pintunya tidak ditutup. Feng Sanshan terkejut. Tiba-tiba, dia ingin sekali melihat wajah di balik topi itu. Apa kabar? Sang profesor mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Kami hanya mengatakan ini untuk bersenang-senang. Saya harap Anda tidak keberatan. Apakah ini orang jahat yang bekerja menyamar di kantor polisi? Tang Yan terdengar sarkastis. Ya ampun. Feng Sanshan berdiri kaku di dekat wastafel. Ia tak dapat mengendalikan dirinya lagi. Dia seharusnya tidak menjelek-jelekan orang lain. Oh, ini asisten laboratorium forensik. Sanshan masih mahasiswa. Tolong jangan pedulikan dia, petugas Tang.